Halo Tribuners, bertemu lagi dalam Hot Topic bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru. Tribuners, hari ini istimewa ya, karena Tribun Pekanbaru pada tanggal 18 April besok, itu kita genap berusia 18 tahun. Dan dalam rangkaian acara ulang tahun ini, kita kedatangan tamu istimewa. Dia adalah orang nomor 1 di Pekanbaru. Namanya Agung Nugroho. Dia adalah wali kota Pekanbaru. Bang Agung, terima kasih sudah hadir di kantor Tribun. Terima kasih Mas Indra. Saya panggil Bang aja ya. Panggil Bang. Masih muda banget soalnya. Iya benar. Masih 40 tahun. 40 tahun. Jadi Tribuners, Bang Agung ini datang khusus untuk ngucapin selamat ulang tahun. Bang Agung, apa kesan-kesannya terhadap Tribun Pekanbaru selama ini? Iya. Jadi pertama kami ucapkan selamat ulang tahun untuk terima kasih. 18 ini luar biasa ya teman-teman ya, karena ulang tahun ke-18 jatuhnya pun tanggal 18. Kan luar biasa, berarti sebuah keberkahan. Amin. Terus kita secara khusus nih datang ke kantor Tribun ini atas nama Wali Kota Pekanbaru. Karena apa? Karena selama ini sudah disupport yang memang memberikan informasi kepada masyarakat yang betul-betul benar dan secara cepat. Dan hebatnya lagi teman-teman di lapangan ini nggak pernah lelah Mas. Ya, Mas Febri. Jadi anggota-anggotanya perlu dikasih apresiasi nih karena sampai siang malam pagi nemenin saya. Baru dilantik kemarin. Ceritanya pulang dari pelantikan, kami langsung ke Magelang itu ikut retreat. Terus di Akmil ya? Iya. Hari puasa pertama kita di sini, hari puasa ketiga itu kita sudah diberikan Allah berkah banjir di Pekanbaru. Oh iya. Itu banjir Pekanbaru, Dumbai itu sampai saya tidur di tempat pengungsian, tenda-tenda pengungsian, karena ingin memastikan bagaimana masyarakat apakah dapat bantuan dari pemerintah minimal sahur waktu ketika sebelum waktu azan datang. Yang kita khawatirkan kan mereka ini kan banyak puasa semua. Nah, dan teman-teman media ini khususnya dari Tribun dia ikut juga tidur di tenda. Ini memang ya itu resiko kita ya sebagai media. Kita harus selalu bisa mengikuti, memberikan informasi yang tercepat dan terbaru pada masyarakat. Apalagi kegiatan wali kota ini kan sangat terkait ya dengan masyarakat. Tapi kemarin gimana Bang Agung kesan-kesan? Baru sebentar dilantik langsung ada peristiwa besar. Pasti kaget juga. Iya. Memang sekarang tantangan jadi wali kota itu memang sudah harus siap. Saya dulu Pak, sebelum jadi wali kota ini kan saya jadi anggota dewan. Ya, saya jadi anggota dewan banyak santainya. Kenapa? Karena kan memang hanya memberikan masukan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi ketika jadi eksekutif, jadi wali kota kan memang sudah eksekusi dia sifatnya. Ya. Sehingga memang kerja itu kalau dibilang 24 jam itu tidak cukup. Tapi kita senang ketika datang langsung Allah berikan kerjaan itu menangani banjir. Habis itu juga membantu korban-korban yang terkena bencana banjir. Karena banjir ini bukan yang setahun sekali, tapi ini yang sudah 15 atau 20 tahun lalu banjir seperti ini. Dan ini kemarin baru datang banjir yang sangat besar sekali. Ditambah lagi persoalan Pekanbaru ini sampah. Wah, habis banjir kita ngurusin sampah. Sekarang ngurusin sampah bukan hanya saya yang pulang pagi jam 3, jam 4 pagi itu bukan hanya saya, tapi juga OPD asisten saya pun di pemerintahan Kota Pekanbaru ini, para pejabatnya juga pulangnya jam segitu karena turun ke kecamatan, turun ke kelurahan untuk membentuk yang namanya LPS, Lembaga Pemungut Sampah. Jadi biasanya kemarin itu ya ini sekalian kita cerita tentang program juga. Jadi kemarin itu banyaknya pungli di Kota Pekanbaru ini terkenal sekali. Banyak orang khawatir dengan premanisme di Pekanbaru. Karena takutlah investasi di Pekanbaru karena ada banyak preman ini gitu. Habis itu takutlah buat kegiatan kalau di tempat luar itu palingan hanya satu OKP atau pindah ke sebelahnya OKP-nya yang berbeda, cukup itu aja. Tapi kalau di sini
ada OKP ini, ada yang preman ini. Kalau yang resmi-resmi kita masih mengakuinya gitu, tapi kan yang tidak boleh itu memungut di luar ketentuan pemerintah. Nah, itu kami sampah ini masih banyak pungli yang memungut rumah-rumah Mas Pimpret. Jadi dia ngambil uang, misalnya 25.000, 30.000, dia ambil dari perumahan itu bersih. Perumahan itu bersih, komplek itu bersih, tapi dia buang. Ini bukan di perumahan itu, tapi di luar perumahan itu, di jalan aja. Harusnya dia buang ke TPA. Itu yang bikin numpuk selama ini. Yang bikin numpuk. Dia ambil duit di situ, lalu dia buang di jalan-jalan. Nah, ini yang buat numpuk. Nah, sehingga sekarang kami bentuk namanya LPS, Lembaga Pemungut Sampah yang Terstruktur. Jadi memang ini sesuai dengan peraturan Mendagri juga. Jadi kalau tidak ada izin dari RT RW dan izin dari lurah, camat, serta izin operasionalnya dari dinas Delaka, maka itu ilegal. Makanya ke depan inilah terobosan kita membentuk LPS ini dan tidak menggunakan pihak ketiga lagi. Kita serahkan ke Delaka untuk teknisnya supaya nanti bisa betul-betul mengatur masyarakat dalam jam membuang sampah dan tempat membuang sampah serta jam pungut sampahnya. Nah, kita butuh juga nyampaikan melalui podcastnya Tribun ini ya, minta bantu masyarakat juga karena Pekanbaru ini kota kita, rumah kita, jalan-jalan itu adalah halaman kita, maka kita perlu jaga halaman rumah kita supaya kota kita jadi bersih, kita tinggal di sini hidup sehat. Ini penting sekali. Jadi terintegrasi ya nanti ya. Mulai dari RT sampai level tertinggi. Benar. Kalau kemarin berarti akar permasalahannya itu ya sebenarnya ya. Ngambil di perumahan, dibuang di jalan. Benar. Jadi memang ada yang ngambil di mall, kemarin ditangkap. Ada namanya sebuah mall di Pekanbaru, ya. Itu ada nama asosiasi yang mengambil dia. Seharusnya dia bayar pemerintah juga 6 juta. Tapi pemerintah yang ngambil, ini dia bayar ke asosiasi itu, lalu asosiasi ini menunjuk orang untuk ngambil sampah di situ, ngambil sampah. 6 juta itu dikasih ke pengambil sampah itu cuma 2 juta. Ada potongan. Tentu mereka hanya mengambil sampah dari mall ini, dibawa keluar jauh sedikit, dibuang di situ, nggak sampai ke TPA. Harusnya kan sampai ke TPA. Inilah yang membuat sampah itu banyak di Pekanbaru. Kenapa? Hanya membersihkan di lingkungan, terus buangnya di pinggir jalan. Padahal kita sudah siapkan TPS. Kemarin tuh ada menarik lagi di Pekanbaru ini. Saya pernah, jadi satu kali bayar parkir gitu kan, bayar 3.000, dikembaliin sama tukang parkirnya 1.000. Loh, kenapa mas? Nggak apa-apa nih ambil. Jangan pak, nanti saya dimarahi Pak Wali Kota. Nah itu saya bilang juga loh. Demikian loyalnya gitu ya, sampai tukang parkir demikian respeknya dengan Wali Kota sehingga programnya itu bisa jalan sampai ke bawah. Itu apa sih mas sebenarnya rahasianya? Iya, jadi pemimpin itu kan bukan pejabat. Kalau pejabat itu ditunjuk oleh pemimpinnya. Kalau pemimpin ini, wali kota ini dipilih oleh rakyatnya. Jadi dia harus dekat dengan rakyat dan peka dengan rakyat. Termasuk juga tukang parkir itu adalah masyarakat Pekanbaru juga sebagian besar. Dan dia juga pemilih kita. Kita sampaikan program yang betul-betul membantu rakyat. Kenapa kami buat 1.000? Harusnya kan parkir ini kan kalau kita cerita tentang PAD, pendapatan asli daerah itu meningkatkan tarif parkir. Ya, sehingga PAD dapat dan kita bisa bangun kota. Ya, kalau kita berpikir secara pendapatan daerah. Tapi bagi saya, karena ini sudah menjadi keluhan masyarakat, parkir itu memang 2.000, tapi dia parkir di sini kena 2.000, pindah ke sebelah, belum lagi turun standarnya, masih duduk di situ, sudah dikejar sama tukang parkir. Sudah diminta lagi, belum lagi pindah ke sebelah lagi. Dan parkir ini sudah sering terjadi keributan antara tukang parkir dengan pelanggannya situ, dengan pengguna motor maupun mobil. Ini sering sekali menjadi itu. Maka sehingga saya berpikir, kalau kayak gini, saya lebih bagus meringankan beban masyarakat. Toh PAD-nya juga tidak terlalu banyak dapat di sini. Lebih banyak parkir di mall. Tapi saya akan tertibkan kembali karena saya hitung-hitung dengan 1.000 akan lebih banyak lagi orang parkir berbayar, PAD-nya lebih banyak naik sebenarnya. Dan kami akan ulang lagi untuk tata kelola juga
sifat atau perilaku dari tukang parkir tersebut lebih ramah lagi. Ini juga untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Kami banyak tentang terobosan itu. Terkait jalan berlobang mungkin perlu disampaikan juga di sini nih. Masyarakat ini sekarang puas dengan parkir. Puas juga dengan kerja pengangkutan sampah walaupun belum selesai. Tapi dia lihat kita sudah bergerak di situ. Tapi masyarakat Pekanbaru masih belum puas terkait jalan berlobang yang banyak di Kota Pekanbaru ini. Karena saking banyaknya, Mas. Ada 1.700, Mas. Udah dihitung nih? Sudah dihitung. Karena ada konsultannya. 1.700 titik jalan berlobang. Jadi titik jalan berlobang itu bukan dia satu titik dekat-dekat gitu, dia itu nggak satu titik ini seputaran ini satu. Oh, berarti lebih dari satu lubang. Jauh, banyak. Banyak. Namun kami sedang hitung. Saya nggak mau kerja sporadis. Misalnya masyarakat telepon, Pak Agung, Pak Wali, di tempat kami jalannya berlubang sekian tahun, terus saya suruh pasukan saya ke sana. PU perbaiki. Nanti di sana telepon lagi sebentar. Sporadis. Tinggal lagi yang di sini belum selesai, tinggal lagi di sana. Karena timnya cuma hanya 2. Bagaimana ini bisa tertutup? Dan ini sudah hampir setengah tahun baru 200 titik lubang yang tertutup. Lalu saya minta Kadis PU, saya rapatkan. Saya pengennya tahun ini selesai 1.000 titik jalan berlubang. Separuh lebih. Iya, dia bingung. Pak, gimana caranya, Pak? Kita gini, kita cuma 2 ini sekarang pengennya apa? Saya pengen dari 2 itu menjadi 50 tim, saya bilang. Atau memikirkan jadi 2 tim jadi 50. Dari 2 tim jadi 50 tim. 50. Sehingga masyarakat bisa langsung dapat merasakan kenyamanan tinggal di Pekanbaru. Nah, ini sedang disusun. Jadi masyarakat mungkin perlu sabar juga. Karena menggunakan APBD ini boleh semangat, tapi juga perlu berhati-hati karena ada banyak. Ya, tentu perlu doakan juga Pak Wali Kota selamat dari hukum. Begitu ya, Mas ya. Hati-hati bahaya. Kalau nggak hati-hati bahaya. Itu. Ini satu lagi nih, karena kita mau bicara, kita sedang punya program Kota Maju itu kan, sekarang contohnya Jakarta, ada kota lamanya. Di Jogja juga ada seperti itu. Di mana-mana ada. Karena budayanya kita itu sekarang sudah berbalik, pengen ke nuansa jadul lah bahasanya. Nostalgia, benar. Jadi Pekanbaru itu kota pertama kali berdiri, Kota Pekanbaru itu dari Senapelan. Awal mulanya kawasan Senapelan. Awal mulanya di Kecamatan Senapelan. Dulu Senapelan lah Kota Pekanbaru ini dulu. Awal mulanya, baru dia berkembang. Nah, di sini saya akan jadikan wisata kota lama yang akan kami lestarikan kembali dan nanti bisa semua berkunjung dan hidup objek wisata dan juga kulinernya. Salah satunya ada namanya Rumah Tuan Kadi yang kami jadi. Rumah Tuan Kadi itu adalah rumah singgahnya Sultan, Mas. Kalau Sultan dari Siak itu ke Pekanbaru itu singgah di Rumah Tuan Kadi. Dan yang kami dapat cerita memutuskan persoalan tentang kebijakan dari Sultan itu juga rapatnya di Rumah Tuan Kadi tadi. Jadi dia juga sempat berdiskusi atau apa, disitulah memutuskannya. Nah, sehingga sekarang kami jadikan namanya wisata kreatif budaya Melayu. Jadi setiap malam minggu ini akan menampilkan seniman atau seni-seni budaya Melayu. Untuk background belakangnya itu adalah Rumah Tuan Kadi dan Jembatan Siak 3. Keren juga itu. Jadi tadi malam Hafiz budak Melayu sudah nampil di situ dengan teman-teman yang lain di sana, banyak sekali. Dan insya Allah nanti malam minggu ini kita coba sedang menghubungi Lebah Begayut namanya. Itu juga Melayu juga, tapi ini dari luar kayaknya. Tapi sedang kita komunikasikan. Dan ini harapannya ke depan, karena ini tidak dipungut biaya, Mas, untuk hari ini untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan. Kita ingin menghidupkan lagi suasana di pinggir Sungai Siak itu. Ini juga menarik. Nah, ini sekalian juga ngasih tahu bahwa ada satu tempat ya untuk teman-teman masyarakat Kota Pekanbaru, malam minggu kita bisa menyaksikan pertunjukan Melayu, baik itu Melayu modern maupun Melayu yang lama, Melayu asli. Di sana ada, dan ini ditonton
boleh secara gratis dan perlu juga nanti belanja di sana untuk mencicipi UMKM. Ada ininya ya, ada kuliner ya di sana seperti itu. Mungkin malam minggu. Wah. Jadi Tribuners yang di Pekanbaru jangan lewatkan ya. Malam minggu kita nongkrong di Rumah Singgah Tuan Mukadi di tepi sungai. Benar. Menikmati malam sambil melihat budaya-budaya Melayu yang mungkin sekarang jarang kita lihat ya. Benar. Menarik gitu. Benar. Keren banget nih Pak programnya kalau jadi. Jadi kita boleh pakai casual, tapi yang kita lihat itu budaya Melayu. Benar. Ada japin Melayunya, ada balas pantunnya. Ya. Wah, keren-keren lah supaya. Ya, oke. Tribuners, itu tadi obrolan singkat kita dengan Wali Kota Pekanbaru, Bang Agung Nugroho. Program-programnya tadi keren-keren ya. Nutup lubang lubang jalan, kemudian ada parkir, kemudian terakhir mau menghidupkan suasana Melayu-Melayu zaman dulu lah di sekitar Rumah Singgah Tuan Kadi. Terima kasih, Bang Agung sudah mampir. Mudah-mudahan sukses Pemkot Pekanbaru dan programnya jalan semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tribuners, sampai ketemu lagi dengan saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru dalam hot topic berikutnya dengan narasumber yang keren. Terima kasih.